Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasa' yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhan ikhwatu usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hafidakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menunjukkan jalan menuju takwa, menuntun dan memudahkan kita untuk dapat menjalankan perintah-perintahnya, memberi kekuatan kepada kita untuk dapat menghindari dan menjauhi larangan-larangannya, serta memberi rahmat dan ampunan yang luas kepada kita atas segala khilaf dan alpa. Takwa adalah sebaik-baik bekal bagi manusia di dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini dan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fatajawadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian semua, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin hafidakumullah. Pada kesempatan khutbah ini, khatib akan menyampaikan salah satu judul, yaitu sholat subuh berjamaah. Sebagai landasan, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashuda.
Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Asy-Syaikh Al-Hafidz Imamuddin Abdul Fiddah Ismail bin Umar, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, di dalam tafsirnya beliau menjelaskan dengan menukil keterangan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum bahwa ayat di atas adalah dalil wajibnya sholat 5 waktu. Kalimat liduluki syamsi ila ghusakil laili adalah merujuk kepada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, sementara wa qur'anal fajri merujuk kepada sholat fajar atau sholat subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut secara khusus sholat subuh karena waktu tersebut merupakan saat para malaikat penjaga malam dan siang saling bertemu atau bergantian. Para malaikat menjaga malam menyaksikan, mencatat segala amal perbuatan manusia di malam hari dan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat penjaga siang pun melakukan hal yang sama, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, naik ke langit setelah tugas mereka selesai. Di dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya malaikat malam hari dan malaikat siang hari silih berganti berjaga untuk kalian, dan mereka berzua di dalam waktu sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang bertugas di malam hari naik ke langit, lalu Tuhan mereka yang lebih mengetahui menanyai mereka tentang kalian. Bagaimanakah keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Mereka menjawab, kami datang, mereka sedang mengerjakan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang mengerjakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sholat merupakan ibadah yang utama di antara ibadah lainnya karena menjadi sarana mi'rajul mukminin, yaitu kesempatan seorang mukmin untuk bertemu dan berkomunikasi dengan sang kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh menjadi sangat istimewa karena waktu tersebut banyak dilalaikan manusia ketika sedang asik menikmati tidurnya. Namun manakala seorang mukmin berhasil menunaikan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan banyak sekali fadilah, banyak sekali melimpahkan keberkahan, dan banyak sekali melimpahkan rahmat kepadanya. Sholat subuh berjamaah di masjid meskipun hanya 2 rakaat saja, namun banyak keistimewaan dan keutamaan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan-keutamaannya, diantaranya adalah yang pertama, beliau secara khusus mendoakan kaum muslimin yang bangun di waktu fajar dan menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid dengan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku selama mereka senang bangun subuh. Rawahul Imam At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan waktu subuh dengan efektif dan maksimal. Pagi hari merupakan saat bagi manusia untuk mengawali aktivitasnya. Jika mereka mengawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid, maka keberkahan akan senantiasa menyertainya. Kemudian yang kedua, seorang mukmin yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka ia akan mendapatkan pahala seperti halnya melaksanakan sholat
semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Umar bin Affan radhiyallahu anhu, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man sholas subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kulluhu. Barang siapa melaksanakan sholat isya serta berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Rawahul Muslim. Seorang pakar hadis, Profesor Khalid bin Utsman As-Sabt, menjelaskan hadis di atas bahwa waktu isya dan subuh tingkat kesulitannya cukup besar bagi kebanyakan manusia, karena kedua waktu itu adalah saat beristirahat di rumah setelah aktivitasnya satu hari. Karenanya semakin besar kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar pula. Masyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan memperoleh cahaya yang sempurna di akhirat. Seorang mukmin yang berjalan melewati gelapnya malam di kala subuh menjelang menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya dengan cahaya yang sempurna di akhirat nanti, ketika semua sangat membutuhkannya dan tidak ada yang mampu memberikannya cahaya selain daripada cahaya darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan saat gelap menuju masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Rawahul Abu Dawud. Kemudian yang keempat, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan terhindar dari sifat-sifat munafik. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik melainkan sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaannya yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan menunaikannya walaupun harus menempuhnya dengan merangkak. Kemudian yang kelima adalah mengantarkan umat Islam ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sholal bardaini daqalal jannah." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain. Sholat bardain itu adalah sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Dari beberapa keutamaan yang telah dijelaskan di atas, betapa pentingnya sholat subuh berjamaah di masjid. Bagi orang-orang yang mampu menunaikannya dengan istiqomah, maka baginya pahala dan ampunan yang berlimpah. Sementara bagi yang menyepelekan dan melalaikan, bagi mereka ancaman serius dan kecelakaan dunia hingga yaumil kiamah. Di dalam hadis keempat di atas diidentikan dengan orang yang munafik. Semoga kita semua mampu istiqomah menunaikan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita. Dan bagi yang masih belum mampu mengamalkannya, kita semua mendoakan kiranya menjadi sadar dan bersemangat untuk dapat menunaikannya, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masya Allahu kana wa malam yasa alam yakun. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat hafizakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, sebelum kita memanjatkan doa, coba mari renungkan bersama surah ke-17 ayat ke-78 tadi, yaitu tentang penjelasan waktu-waktu sholat, kemudian sholat subuh berjamaah, yang mana antara sholat subuh yang berjamaah tadi disebutkan disaksikan oleh para malaikat dan dilaporkan oleh malaikat, dan diantara keutamaan dan kelebihan daripada sholat subuh berjamaah tadi ada 5. Kami menyikapi yang keempat karena kami juga khawatir bahwa kita berat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, khawatir kita dengan hadis tadi, bukan kata seseorang tapi hadis Rasulullah SAW, termasuk daripada sifat orang-orang munafik, berat untuk melaksanakan sholat subuh. Maka kiranya apa yang kami sampaikan dalam khutbah ini memberikan kesadaran kepada kita semuanya, bahwasanya di samping kita akan diangkat atau dilepaskan dari sifat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keberkahan, memberikan rahmat, menjaganya dan memberikan pertolongan kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi di jalali wajhikal mustanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal awat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaradin wa dul man fadalal muslimin wa damir a'da'adin wa'lil kalimatika ila yaumidin. Allahumma anfa'na alal ghala wal waba wa zalzila wal mihana ma tuhara minha wa ma baton min baladina hada khasa wa min syairil buldanil muslimina ama. Ya rabbal alamin, rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazidkum waskuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.